Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. BOK News hadir menyapa Anda pada sore hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda 30 menit ke depan. Kegiatan malam keakraban yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa Sinematografi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Selain itu, kami akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang ada di Sumatera Barat. Bersama saya Nadila Rama Fitri dan rekan saya Siti Fatimah Zahra. Inilah kabar selengkapnya. Pesona budaya yang ada di Sumatera Barat sangat beragam. Salah satunya berasal dari Nagari Sumpu, Kecamatan Batipu Selatan. Pesona Sumpu ini menampilkan banyak ragam budaya seperti pacu biduk dan silek dalam air. Pesona Sumpu juga menampilkan UMKM masyarakat sekitar. Festival Ikan Bili Hijau Manila Sumpu yang diadakan tanggal 18 sampai dengan 19 November 2023 yang dilaksanakan di Nagari Sumpu, Kecamatan Batipu Selatan, Kabupaten Tanah Datar. Pembukaan festival ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Datar. Pak Bupati tersebut menyebutkan bahwa Sumpu memiliki daya tarik yang luar biasa. Bahkan beliau memuji bahwa tempat wisata Sumpu adalah Balinya Sumatera Barat. Festival ini bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata yang ada di Nagari Sumpu, mulai dari wisata alam, kuliner, dan sebagainya. Karena Nagari Sumpu memiliki potensi wisata yang sangat besar, sehingga diharapkan festival ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjungan ke wilayah tersebut. Pelaksanaan Sumpu Festival Ikan Jubilih Manila Sumpu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat Nagari Sumpu, baik yang tinggal di Nagari maupun yang dirantau karena pesona Festival Ikan Bili Hijau Manila Sumpu memiliki makna yang besar bagi masyarakat. Selain mendukung dengan menteri, para perantau juga baik kampung untuk meramaikan acara festival tersebut. Pada pelaksanaan Pesona Sumpu Festival Ikan Bili Hijau Manila Sumpu diadakan lomba pacu biduk dan silek dalam air sebagai hiburan bagi pengunjung. Selamat siang pemirsa, sekarang kita sedang berada di acara Festival Sumpu dan sekarang kita sudah bertemu dengan Bapak Ketua Panitia acara ini. Kita akan mewawancarai Bapak ini terkait festival di Sumpu ini. Baik, selamat siang Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ade. Mungkin pertama kami ingin bertanya nih Pak, persiapan acara ini kan Masya Allah ya Pak, cukup besar gitu. Jadi mungkin persiapannya gimana Pak? Bisa dijelasin? Persiapannya ya mungkin seperti event-event yang lain ya. Kita ada beberapa kali rapat pembentukan panitia. Dan juga rapat pertama itu di Jorong Sudut ini, di venue ini dulu. Akhirnya kita bentuk panitia kecil, kita bawa ke Nagari, dan akhirnya disupport sama Nagari dan jorong-jorong lain. Jadi untuk persiapan lebih ke kerjasama sih, antara masyarakat, gotong royong, bernagari gitu. Kerjasamanya Masya Allah ya Pak, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya Pak, terkait jenis festival, lombanya apa aja ya Pak yang ada di festival ini? Di festival kali ini yang seperti biasanya untuk Pesona Sumpu kita selalu melombakan fotografi dan pacu biduk. Itu udah menjadi ikon di sini untuk pacu biduk. Jadi pacu biduk itu udah menjadi ciri khas Pesona Sumpu atau gimana Pak? Setiap tahun kalau ada Pesona Sumpu pasti ada pacu biduk. Arti udah jadi ciri khas tersendiri ya Pak? Iya betul. Mungkin selanjutnya itu terkait orang yang diundang Pak, pengunjung atau peserta yang datang ke festival ini diundang atau bagaimana Pak? Kalau untuk OPD seperti Bupati, OPD Tanah Datar, terus staf-staf perkantoran semuanya itu diundang secara langsung. Dan kita juga menggunakan media sosial untuk mengundang masyarakat sekitar sini. Kalau antusias dari masyarakat sendiri terkait festival ini gimana Pak? Kalau untuk antusias dari masyarakat, ya mungkin kita bisa berkaca dari proses pembentukan panitia sampai proses kerja bakti, gotong royong, semuanya sangat antusias gitu. Masya Allah mendukung semuanya. Mendukung ya, semuanya. Jadi ini yang terakhir, harapan Bapak untuk acara ini atau festival ini ke depannya gimana Pak?
Jadi gini, untuk harapan saya ini kan tempat wisata baru di launching lah tahun ini. Ini mungkin kita kedepannya akan sering mengadakan festival-festival di luar agenda satu event satu nagari. Jadi untuk tempat wisatanya semakin berkembang ke depan. Mudah-mudahan festival ini semakin dikenal ya Pak, Ya. nggak jadi di daerah Batu Sangkar, tapi di Sumatera Barat, bahkan sampai ke luar negeri. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Semoga acara yang sukses. Siap, terima kasih. Berita kedua datang dari unit kegiatan mahasiswa sinematografi UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang telah melaksanakan kegiatan malam keakraban yang diadakan pada tanggal 18 hingga 19 November 2023 di Panorama Batu Badindiang Tabek Patah. Peserta kegiatan makrab ini diikuti oleh sekitar 48 mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar yang ingin bergabung dengan unit kegiatan mahasiswa sinematografi. Kegiatan ini mengangkat tema bersinemaria merangkul keluarga sinema yang kompetitif, kreatif, dan inovatif. Dalam makrab ini ada beberapa kegiatan seperti lomba tebak gaya, estafet sarung, makan kerupuk, dan juga game puncak yaitu reka adegan. Juga diresmikan dengan pembacaan ikrar UKM sinematografi dengan diiringi oleh api unggun. Saya berada di Tabek Patah, yaitu yang mana diadakan acaranya makrab bagi UKM Seni Sinematografi. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pendiri atau pemimpin UKM Sinematografi. Di sini ada Bang Faikal. Halo Bang Faikal. Halo. Di sini saya akan mewawancarai Bang Faikal soal mengenai makrab ini. Baik Bang Boleh. Faikal. Ya. Apa tujuan dari acara makrab ini dilaksanakan? Tujuannya sama seperti kayak lembaga lain yang dimana kalau merekrut anggota baru kayak ada masa orientasi untuk memperkenalkan anggota baru dengan anggota lama. Jadi secara garis besar tujuannya untuk saling mengenal dan saling dekat satu sama lain antara pengurus lama dan pengurus baru seperti itu. Jadi kayak lebih makrabkan Iya, selama lain tujuan aja. utamanya mengakrabkan bersama-sama. Oke. Mm. Bagaimana proses persiapan acara makrab ini, Bang? Untuk proses persiapannya mungkin dari detailnya mungkin dari panitia, tapi secara umum persiapannya itu ya lumayan susah, di mana kegiatan ini berlangsung satu hari satu malam, dan kita juga menginap, jadi kesulitan dan apanya itu di tenda, lokasi segala macam, transportasi, mungkin di situ proses pembuatan acara ini. Apa saja kegiatan yang akan diadakan di makrab? Ya. Kegiatannya nggak jauh beda ya dari lembaga lain ya, kayak seperti game seru-seruan untuk saling mengenal, perkenalan diri, dan nanti juga ada pemateri yang datang mengasih ilmu-ilmunya yang bermanfaat yang kita bisa dengar bersama, dan nanti ditutup dengan ikrar dari UKM Sinematografi ini. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana partisipasi peserta dalam acara makrab ini, Bang? Sejauh ini partisipasi peserta sangat baik, semangat peserta juga terlihat di sini. Namun mungkin di jam-jam sore, siang menuju sore tadi mungkin panas ya. Jadi mungkin peserta agak kelelahan. Jadi untuk sekarang kami persilakan peserta untuk istirahat sebentar untuk melanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bang. Boleh. Apa kesan dan pesan Abang tentang acara ini? Kesan dan pesannya ya nggak jauh dari tujuan utama kegiatan ini ya, agar terjadilah silaturahmi antara anggota lama dan anggota baru, dan biar nantinya dalam UKM ini berkegiatan tidak canggung, dan biar bisa sama-sama bekerja sama di lapangan maupun di studio kalau syuting-syutingan dari UKM Sinema ini. Jadi itu mungkin harapan besarnya. Terima kasih banyak ya, Bang. Ya, atas sama-sama, waktunya. nggak apa-apa. Ya. Baiklah, sekian wawancara kami dengan Ketua Umum UKM Sinematografi. Saya Nufatu Yanggrani, BOK News, kembali ke studio.
Nah, ngomongin sinematografi nih Dila, pastinya sinematografi ini berhubungan erat banget ya kan dengan broadcasting, apalagi tadi ada game puncak seperti reka adegan. Nah, gimana kalau kita bincang-bincang lebih lanjut lagi nih mengenai broadcasting di UKM Sinematografi ini? Kira-kira apa aja sih tantangan dalam broadcasting ini di UKM Sinematografi? Baik, langsung saja rekan kami Oni Badriah yang sudah berada di studio 1. Assalamualaikum pemirsa, kembali lagi bersama saya Oni Badriah di acara talk show Be OK News. Nah, kali ini kita akan membahas kisah inspiratif sukses di balik dunia broadcast. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut gimana sih dunia broadcast itu sebenarnya, kita kedatangan tamu yang cukup populer di kalangan mahasiswa. Halo, Assalamualaikum Bang Faikal. Waalaikumsalam Oni. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah sehat. Oni apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Bang, boleh perkenalkan dirinya dulu Bang? Perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Faikal Budian Bramis dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, angkatan 21. Oke. Gitu. Angkatan 21 ya Bang? Iya, Udah semester 21. berapa nih Bang sekarang? Semester 5 nih. Oh, semester 5. Alhamdulillah. Dengar-dengar nih Abang kan juga ketua umum UKM Sinematografi. Iya nih. Kan itu juga fokusnya ke broadcast ya Bang. Apa sih yang membuat Abang memilih untuk terjun di dunia broadcast ini? Oh, yang dari UKM ya? UKM nggak terlalu fokus ke broadcast sih, tapi emang ada bidangnya broadcast. Awalnya mungkin dari Prodi Komunikasi ini fokusnya ke bagian itu, televisi, film, seperti intinya media lah. Jadi di situ saya mulai tertarik kan. Awalnya mungkin saya bersama teman-teman tidak banyak yang mau terjun ke dunia itu. Jadi terpikirlah untuk membuat komunitas atau kalau di sini UKM, dan dibantu juga oleh beberapa orang yang sejalan dengan saya. Jadi saya putuskan untuk mendirikanlah organisasi ini, dibantu oleh banyak pihak untuk mencari teman-teman yang sevisi lah, yang sama tujuan dengan saya untuk meningkatkan dunia broadcast ini dan belajar bersama-sama. Jadi seperti itu nih. Oke, gitu ya Bang. Masya Iya. Allah ya. Berarti UKM ini baru berdiri juga dong Bang? Alhamdulillah baru berdiri di Januari, dilantik waktu tanggal 14 kalau nggak salah nih, 14 Januari 2023. Ngomongin broadcast, perfilman, sama UKM Sinematografi ini berarti kita ngomongin karya dong Bang? Iya. Apa sih tantangan yang Abang rasakan di UKM ini? Tantangannya mungkin yang namanya baru berdiri lah UKM ini, jadi untuk mengatur struktural dan koordinasi antara anggota dan struktur pengurus itu yang kesulitan yang paling berasa ya Oni ya. Ditambah lagi untuk angkatan pertama ini jalurnya bukan jalur yang sesuai masuk komunitas atau organisasi, cuman siapa yang mau masuk jadi seperti kayak anggota itu, kalau yang dari saya pribadi kayak belum punya tanggung jawab yang berarti, karena mereka pun masuk di sini cuman ngisi list atau apalah itu, daftarnya cuma seperti itu. Jadi rasa tanggung jawabnya itu kurang menurut saya, tapi ada juga sebagian yang Sudah gitu. benar-benar, Jadi ya. di situ kami kesulitan untuk namanya broadcast atau perfilman ini kan ujungnya itu ke produk atau karya. Jadi disitulah kami kesulitan untuk membuat produk kami, karena dari teman-teman itulah dan dari saya pun juga kesulitan. Jadi disitulah tantangan terbesar kami untuk berkarya. Oke. Nah, karena tantangan tadi itu berarti yang kurang ini kali ya Bang, motivasi mereka karena baru ngisi Iya. nama gitu. Mereka pun mungkin belum paham apa UKM ini sebenarnya. Iya.
Bedanya dari yang lain kan kalau UKM lain itu agenda tiap tahunnya itu sudah ada. Jadi orang masuk itu dia ngelihat ke belakang dulu UKM ini udah berkegiatan ini, jadi orang itu tertarik. Bedanya dari UKM ini kan kegiatannya belum pasti, belum tahu dia mau ngapain di sini. Jadi itulah yang mungkin meragukan teman-teman itu mungkin untuk masuk atau serius lah dalam UKM ini. Dan saya pribadi pun basic saya bukan di organisasi, soalnya dari masa sekolah saya juga nggak ngikut OSIS atau apalah. Jadi untuk mengatur manajemen organisasi itu saya pribadi pun masih kesusahan. Jadi mungkin banyaknya kesalahan juga dari saya, mungkin itu. Oke. Lalu gini kan Bang, Abang ini kan ketua umum nih, sekaligus mahasiswa kan gitu. Iya. Gimana sih cara Abang tuh ngatur waktu, membagi waktu, manage waktu buat jadi ketua umumnya UKM Sinematografi, juga sekaligus mahasiswa, karena tugas-tugas mahasiswa juga banyak kan Bang? Iya, banyak. Boleh Bang dicoba dulu minumnya? Boleh, ya? Ya, boleh Bang. Izin minum ya, Oni. Iya Bang, nggak apa-apa. Apa tadi, Oni? Jadi aku mau nanya nih Bang, jadi ketua umum itu kan pasti nggak mudah ya Bang. Di balik Abang sebagai ketua umum juga sekaligus mahasiswa yang jadwal kuliah, tugas kuliah kan juga banyak gitu. Jadi gimana sih cara Abang manage waktu, membagi waktu antara kuliah, tugas menjadi ketua umum dan ngatur UKM ini gitu? Untuk jadwal ya nih, mungkin ini beda mungkin dari lembaga lainnya. Kalau saya pribadi kalau sampai sekarang tidak merasa kesulitan untuk membagi waktu. Soalnya bisa dibilang UKM ini kan belum banyak lah pergerakan produksinya segala macamnya. Jadi saya mengatur waktunya, misalnya kan di kampus ini juga disediakan hari tasrik ya. Hari apa namanya? Organisasi ya? Ya, hari khusus organisasi. Di situ juga saya terbantu, mungkin di hari Rabu kami berkegiatan dan kemarin pun alhamdulillah sudah produksi podcast sebanyak 2 episode. Jadi itu diatur di weekend, di hari Sabtu. Dan kalau kuliah saya pribadi di hari Sabtu pun kosong. Jadi mungkin mengatur waktunya nggak terlalu susah, dan manajemen UKM pun saya juga banyak dibantu oleh pengurus yang lain yang bekerja. Dan juga yang membantu saya mendirikan juga membantu saya lah dalam masalah perlengkapan, urusan-urusan yang lain, yaitu orangnya itu namanya Angga Anggara. Sekarang dia udah sarjana. Oh Masya Allah, Ya, Alhamdulillah ya, sarjana Bang. sosial, bukan Sikom. Ya, dan dialah yang banyak membantu saya mulai untuk manajemen UKM ini. Iya. Mengingatkan saya untuk buat ini atau broadcast di sini atau di sini, dan membantu itu. Jadi kalau masalah waktu sejauh ini masih bisa saya atur antara perkuliahan dan organisasi, karena balik lagi organisasi ini belum banyak pergerakan, jadi disitulah perbedaannya antara organisasi ini dengan organisasi lain. Oke, berarti memang betul-betul ngatur waktunya itu yang nggak bertabrakan dengan perkuliahan ya Bang? Enggak. Kita benar-benar, UKM ini benar-benar ngasih waktu yang bikin anggotanya tuh leluasa ngerjainnya, nggak ada beban kuliah gitu ya Bang? Kemarin aku juga sempat mantau ini Bang, Instagram UKM Sinematografi, terus ngeliat juga kemarin tuh ada acara ospek apa makrab sih Bang itu untuk anak-anak baru ini? Namanya. Oh makrab. Kalau di kami namanya makrab, malam keakraban. Jadi acara itu tujuannya buat emang keakraban aja atau gimana Bang? Kalau tujuan acara itu ya pasti untuk kalau di organisasi lain mungkin namanya orientasi atau apalah itu. Kalau di sinema ini kami memberi nama itu makrab, itu malam keakraban. Ya tujuannya ya sama lah seperti organisasi lain, menjalin keakraban sesama anggota baru, karena kan baru-baru ini ya UIN baru kan membuka pendaftaran, baru sudah PBAK, jadi kami pun membuka pendaftaran bagi yang tertarik untuk masuk. Disitulah kemarin kami membuat kegiatan yaitu malam keakraban. Kebetulan ini yang malam keakraban yang kedua. Jadi tujuan utamanya itu
menjalin kerjasama antara angkatan kedua dan angkatan satu biar semakin akrab dan bisalah untuk bekerja sama dari membuat karya bersama-sama. Itulah tujuan utamanya Oni. Lancar nggak Bang acaranya? Alhamdulillah kalau secara umum lancar. Kalau yang namanya acara pastilah ada kendala. Tapi jika dilihat secara umumnya, alhamdulillah lancar, dibantu oleh panitia-panitia yang gacor. Jadi mungkin alhamdulillah lancar. Oke, berarti udah makrab udah 2 kali berarti ya Bang, angkatan pertama dan kedua, alhamdulillah juga lancar. Terus nih Bang, apa sih rencana UKM ini ke depannya buat menghasilkan karya-karya yang bagus untuk universitas kita? Juga katanya kita ada UKM ini ada kerja sama Sangka TV ya Bang? Kebetulan ya, kebetulan di saat UKM ini berdiri juga kami bukan ditawarkan, diberi amanah untuk menjalankan media yang dipegang oleh universitas ini, yaitu Sangka TV. Jadi sejak UKM ini berdiri, seluruh aktivitas yang ada di media sosial Sangka TV itu bisa dibilang kami yang mengelola dari sinema ini. Apa tadi Oni? Kedepannya ya? Iya, kedepannya gimana nih Bang? Kedepannya mungkin dengan kehadiran dari anggota baru ini, mungkin kami akan menjalankan kegiatan kami, produk-produk yang ada di sinema ini. Kan kami terbagi dari 4 bidang. Ada film, ada fotografi, ada podcast dan juga broadcast. Jadi kami mungkin menjalankan kegiatan itu untuk membuat produk-produk, dan sebelumnya pun kami cuman baru memproduksi podcast, dan waktu malam keakraban itu juga kami juga membuat agenda untuk fotografi, dan broadcast pun emang dari awal sudah berjalan. Nah, sekarang kami fokusnya untuk sekarang yaitu untuk memproduksi sebuah film yang nantinya sebagai karya dari sinema ini agar lebih baik lagi. Selain walaupun kami ini memiliki banyak keterbatasan yang awal tadi mungkin dari peserta anggota, kemudian juga tantangan kami yang kami hadapi untuk sekarang ini yaitu dana, di mana dana dari kampus belum tersedia, jadi disitulah kami kesulitan. Ditambah lagi anggota yang baru sekarang ini kan bisa dibilang termasuk awam di dalam hal media ini, karena dari datangnya dalam berbagai jurusan, jadi bisa dibilang awam. Kami di situ sedang memikirkan untuk bagaimana anggota ini bisa mendapatkan ilmu dulu, ilmu materi sebelum memproduksi nantinya. Dimana kalau untuk mendatangkan materi kan juga butuh biaya. Jadi kami sekarang memikirkan itu. Pokoknya nanti kedepannya kami akan memproduksi, insya Allah memproduksi karya di akhir kepengurusan saya ini. Kami usahakan untuk memproduksi karya sebisa mungkin untuk penutup lah di tahun ini. Berarti ngasih basic materi dulu buat peserta yang baru Bang, karena kata Bang tadi mereka nggak pure dari jurusan ini gitu. Jadi mereka ya nggak punya basic di UKM ini gitu. Bagus sih Bang, semoga terlaksana ya. Amin, terima kasih Yoni. Oke, Masya Allah sekali ya Bang, kisah Abang di memulai karir terjun dunia broadcast ini, terutama fokus ke UKM sinematografi di UIN kita ini gitu. Semoga ya kedepannya UKM ini lebih baik lagi, lebih produktif lagi, dan bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Terakhir nih Bang, boleh banget nih Bang, Abang ngasih closing statement buat pemirsa di luar sana, motivasi, tips dan triks menjadi mahasiswa yang produktif, dan untuk bagaimana sih ngasih motivasi ke teman-teman di luar sana untuk tertarik di dunia broadcast ini? Motivasi ya, mungkin kalau motivasi bisa dibilang saya belum berhak untuk memberi motivasi ya, karena saya sendiri pun belum seberapa lah dibanding orang-orang. Mungkin saya cuma bisa ngasih pesan lah bagi teman-teman. Mungkin dari prodi komunikasi ini sendiri
Izin minum sebentar ya Oni ya. Iya Bang, Mungkin boleh ini Bang agak minum. panjang Oni ya. Iya, maaf Bang. Minum Oh, ini silakan minum Bang. ya? Iya Bang, makasih Bang. Habis ya. Kayak pesan lah dia untuk mungkin untuk teman-teman Oni, Oni kan prodi komunikasi kan. Iya. Ibarat seperti kan komunikasi ini luas ya jangkauannya, dan jurusan ini pun bisa dibilang jurusannya, kalau menurut saya pribadi itu jurusan yang peluangnya sangat tinggi di era sekarang ini karena berhubungan dengan media. Karena kan zaman sekarang ini kan semua orang kan beralihnya ke media. Bisa dilihat fenomena sekarang ya kayak seperti TikTok Shop, kan pokoknya edukasi media. Jadi mungkin saran saya teman-teman yang di prodi ini kalau bisa seriuslah dalam mengenai mata kuliahnya, bukan mata kuliah sih, lebih ke media yang dijalaninya sekarang. Kalau bisa serius, setidaknya kawan-kawan punya basic, karena basic ini menurut saya ini sangat penting untuk kedepannya, karena edukasi tentang media ini kan walaupun mungkin kawan-kawan menganggap ini simple, kayak tidak perlu, namun kalau sekarang fenomena sekarang lihatlah di luar sana, bahkan orang kalau tidak mampu, tidak bisa dalam menguasai media, dia akan ibaratnya ketinggalan zaman, dan dalam perekonomian pun agak kesulitan karena tertinggal dari orang-orang yang teredukasi mengenai media ini. Jadi mungkin itu pesan saya, kalau kawan-kawan sudah terjun ke dalam dunia media di prodi ini, kalau bisa serius mendalaminya, karena saya yakin ini akan berguna nantinya untuk mungkin kawan-kawan setelah lulus, walaupun kawan-kawan mungkin sampai semester ini pun masih belum merasa kayak ini bukan jurusan saya atau apalah, tapi sebisa mungkin dalamilah media ini, apa yang dipelajari di prodi ini, supaya nantinya berguna lah untuk teman-teman. Dan bagi yang terjun ke UKM, kalau bisa yang anggota bantu untuk meningkatkan kualitas dari produknya, untuk memperjuangkan, karena media ini sangat, bisa dibilang sangat penting. Di mana-mana orang sekarang menggunakan media, bukan kayak seperti koran lagi. Sekarang media orang sudah digital, new media. Jadi mungkin itu pesan saya bagi yang sudah terjun atau yang tertarik, kalau bisa teruskan dalami sedalam-dalamnya sampai dalam, sehingga kawan-kawan nantinya sampai menjadi ahli dalam mendalami dalam tersebut. Iya, Masya Allah. Mungkin itu nih. Ya makasih ya Bang, motivasinya luar biasa ya pemirsa. Insya Allah kedepannya kita semua lebih baik lagi, dan pesan Bang Faikal tadi luar biasa loh teman-teman semua, bahwa media itu sangat penting, untuk menjadi ahli di media pun penting agar tidak ketinggalan zaman dan mendapatkan edukasi-edukasi yang luar biasa. Masya Allah sekali. Saya rasa segmen di talk show kali ini memberikan banyak pesan dan manfaat untuk kita semua. Terima kasih ya Bang Faikal udah mau datang, meluangkan waktunya untuk hadir di acara talk show ini sebagai bintang tamu yang luar biasa. Ya, sama-sama Oni. Terima kasih juga sudah mengundang saya yang Masya Allah ya. Banyak kurangnya. Saya merasa belum layak diundang di sini, ya terima kasih banyak. Baiklah, sekian sharing kita di segmen talk show kali ini. Saya Oni Badria dan kru yang bertugas pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Siti Fatimah Az-Zahra dan Nadila Rahma Fitri. Pemirsa, BOK News akan kembali hadir sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Sejenak ku terdiam dan membisu, membuatku lelah dan tanpa arah. Coba mengertilah, coba pahamilah
arti cinta sesungguhnya. Dan letakkan hatimu di sini, ku berjanji kau takkan ku sakiti. Sejuk sepi sedang dan tanyakan bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Agar kau tegar dan tak terkalahkan, jadilah jagoan seperti yang ku inginkan, agar dapat ku banggakan. Namun sikapmu kini telah berubah, membuatku resah dan serba salah. Kau berdiam diri, membuat nadiku berhenti. Katakanlah, hei kekasih, coba kau pikirkan, coba kau renungkan, apa yang kau inginkan telah aku lakukan. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan, hanya bintang-bintang, hanya kaulah yang ku sayang. Coba kau katakan apa yang kau inginkan, apa yang kau butuhkan telah aku berikan. Coba kau katakan apa yang kau inginkan. Minang adalah salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia. Sumatera Barat merupakan daerah Minangkabau yang masih kental dengan adat istiadatnya. Bagaimana sih peran adat dalam membangun moral di Minangkabau ini? Baik, langsung saja ada rekan kami Rizky Sabran Huda yang sudah berada dengan narasumber. Silakan kepada rekan kami Rizky Sabran Huda. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Talk Show BOK News. Bersama saya Rizky Sabran Huda. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan non formal, khususnya pendidikan adat di Sumatera Barat. Sekarang kita telah terhubung dengan narasumber Bang Rizky Amanda Putra, SAG ya Bang? Iya, SAG. Oh, sebelum kita masuk nih Bang, berbincang-bincang masalah adat nih. Saya mau tanya dulu Bang, kesibukan Abang dari pagi sampai sore gimana pada saat sekarang ini? Baik, teman-teman sekalian yang menyaksikan pertemuan kita hari ini. Kalau masalah kesibukan saya untuk dari paginya menjelang ke sekolah, saya di masjid dulu. Saya tinggal di Masjid Muslim Luak Gadang, Nagari Gurun, Sungai Tarap. Paginya itu berangkat dari masjid ke sekolah, yang letaknya itu ada di Balai Labo Bawah dan di Malana Ponco. Saya sebagai guru olahraga, setelah ngajar sekolah, lanjut langsung ke TPA-nya. TPA-nya di SDIT Kota Ayun di Malana Ponco. Mungkin itu kegiatannya dari pagi sampai sore. Oh kan, ini kan Bang, Abang baru selesai kuliah sekarang. Iya. Oh, baru selesai wisuda Bang ya. Iya. Kemarin bulan apa? Bulan September. Bulan September. Iya. Abang jurusan IAT Bang. Iya. Quran dan tafsir. Jadi di sini Bang, dalam perkuliahan Bang, Abang kan banyak itu mengikuti organisasi-organisasi. Iya. Yang paling Abang minati organisasinya apa Bang? Kalau paling diminati, kalau dalam proses dahulunya itu di UKM olahraga. Lalu karena di UKM olahraga didapatkan hanya sekedar kesehatan jasmani, masuklah namanya LDK, Lembaga Dakwah Kampus, dan tilawah Al-Quran. Maka 3 UKM itu yang saya masuki dulunya. Selanjutnya itu di tahun 2019 di Senat Mahasiswa Institut. Berarti banyak juga Bang ikut UKM dan organisasi di kampus Bang? Iya, alhamdulillah. Oke. Kalau gitu Bang, kita masuk segmen inti kita Bang. Iya. Masalah adat nih Bang. Masalah adat. Kita ngomong-ngomong masalah adat nih Bang. Bagaimana sih? Abang kan sebagai datuk juga. Gelar Bang apa kemarin? Oh, kalau datuk tidak. Namun diberikan gelar oleh mama saya itu Malintam
gelarnya. Tambosa, Bang. Ya, Di sini suku Koto. suku Koto. Heeh. Kita kan suku, Bang. Iya. Jadi gak Koto, Bang. Iya. Jadi di sini, Bang, ada pertanyaan, Bang. Ya. Bagaimana sih peran Nini Mama itu dalam memberikan pendidikan non formal kepada kemenakannya? Menurut Abang gimana? Mengenai pendidikan non formal yang diberikan nenek mama kepada keponakannya, biasanya nih yang saya lakukan, saya mengumpulkan keponakan-keponakan saya di satu rumah. Di satu rumah itu dikumpulkan, maka ada kegiatannya namanya maghrib mengaji. Setelah sholat maghrib, dibawa dari musola ke rumah untuk mengaji bersama-sama dengan keponakan saya. Selanjutnya itu kegiatan untuk adatnya ini biasanya ini mereka itu, bagi saya pribadi, boleh mereka itu merokok, tapi jangan sampai merusak lainnya. Contohnya memakai narkoba. Itu menurut saya yang saya lakukan ke keponakan saya. Berarti pengajarannya langsung turun tangan dari Abang sendiri, Iya. ya? Tidak. Karena menyesuaikan dengan jurusan saya ilmu Quran dan tafsir, maka langsung aplikasinya ke lapangannya. Jadi gini, Bang. Ya. Setelah kita nih kan kita didik nih keponakan kita. Kadang kan dalam masyarakat, apalagi di Minangkabau itu sekarang banyak itu kasus-kasus, Bang. Ya. Kasus-kasus kekerasan kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, Bang. Jadi kalau kita lihat pada acara-acara adat, Bang, itu kan ada yang namanya pasambahan, Bang. Pasambahan. Matu semendo lai. Kan itu mengajarkan sopan santun yang tinggi, Bang. Jadi jikalau generasi muda ini mengetahui makna sesungguhnya dari pasambahan ini, menyerap makna dari pasambahan ini, akankah masih ada anak-anak ini, generasi muda yang durhaka kepada orang tuanya, Bang? Ketika kita melihat itu, mungkin yang durhakanya masih ada, namun dalam skala yang kecil. Karena itu tadi poin positif dari orang yang memahami pasambahan adat Minangkabau, dia akan mengerti, oh ini yang dilarang, ini yang dibolehkan dalam hal atau tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih, Bang. Kan tadi Bang sudah jawab pertanyaan saya. Ya. Jadi kalau dapat kita simpulkan secara logika, jadi peran nenek mama ini dalam masyarakat itu sangat penting banget. Sangat penting. Jadi bagaimana sih Abang selaku nenek mama, kan Abang masih muda nih. Iya. Kenapa sih Abang tertarik menjadi nenek mama di usia muda seperti saat sekarang ini? Baik. Yang pertama itu kenapa masuk ke kelompok nenek mama? Menyesuaikan dengan jurusan saya di ilmu Quran dan tafsir, maka fungsinya itu adalah membina generasi muda. Ya, masuklah ke kelompok nenek mama tadi bisa membina keponakan. Dan selanjutnya itu saya lihat budaya di Minangkabau ini mulai luntur karena adanya pengaruh dari yang namanya gadget atau handphone. Maka daripada itu, ketika kita telah masuk ke dalam dunia nenek mama tadi, kita bisa membina keponakan-keponakan kita nantinya. Namun sebaliknya, apabila kita tidak ikut campur, maka nantinya ditakutkan generasi muda atau generasi dari keponakan ini akan hancur ke depannya. Itu saja. Oke, Bang. Jadi kalau kita simpulkan bagaimana peran nenek mama itu, ketika Bang tadi berbicara peran nenek mama itu sangatlah penting bagi generasi muda. Mungkin kita sebagai generasi muda juga, iya, itu Bang tidak dapat dipungkiri lagi. Kalau masalah gadget, sehari-hari kita kan main gadget juga. Jadi ketika kita aplikasikan gadget ini dengan kegiatan-kegiatan budaya, bagaimana menurut Abang? Kalau itu lebih kepada nilai positif dari gadget menurut saya. Namun di tengah masyarakat sekarang ini, apalagi di pihak generasi muda, ada sebuah game namanya SWOT, itu sebagai budaya bagi mereka. Maka daripada itu, ketika saya di nenek mama itu langsung ada larangannya. Karena apa? Itu telah masuk ke dalam kategori judi online. Menurut saya pribadi nih. Iya. Itu aja. Oke, Bang. Iya. Gimana sih peran nenek mama ini dalam mendidik kemenakannya? Di era sekarang ini teknologi itu sudah semakin canggih. Bagaimana penerapannya, Bang, dari masa ke masa? Kalau kita bermain dengan teknologi, sebaiknya seorang nenek mama itu harus memiliki yang namanya channel YouTube. Di sana mereka bisa berbagi tentang ilmu-ilmu tentang adat Minangkabau itu sendiri. Generasi sekarang ini lebih disibukkan dengan gadget. Maka ketika itu mereka akan melihat YouTube.
Nanti disitulah edukasinya. Seorang nenek mama itu membuat channel YouTube dan isilah dengan konten-konten yang sifatnya edukasi atau pembelajaran. Iya, oke Bang. Jadi saya lagi muda Bang ya. Masih muda, abangnya masih muda. Ya. Sudah bisa membina keponakannya, apalagi membuat channel YouTube. Iya. Ini kalau dilihat dari nenek mama yang lain mungkin belum ada. Mungkin Iya. masih abang nih yang pertama nih, yang perdana membuat channel YouTube. Jadi sini sangat kreatif sekali Bang. Mungkin ke depannya bagi nenek mama yang lain mungkin bisa juga meniru Abang Rizky selaku narasumber pada hari ini. Terima kasih banyak Bang atas bincang-bincang yang membangun sekali para generasi muda pada saat sekarang ini. Sebelum kita akhiri nih Bang, boleh nggak Abang berikan pesan untuk generasi muda yang berada di rumah agar bagaimana dia tidak meninggalkan budayanya, tidak meninggalkan adat yang sekarang lekat di Minangkabau ini. Baik. Kepada generasi muda yang menyaksikan tayangan ini, harapannya adalah jangan pernah tinggalkan budaya Minangkabau. Karena Minangkabau ini adalah sebuah budaya yang sangat kental, yang sangat membuat bangsa asing tertarik untuk mengkajinya. Dan selanjutnya kita jangan lengah dengan kemajuan Minangkabau zaman dulu, tapi bicara tentang zaman sekarang. Hanya ada dua pilihan, ketika engkau mati, engkau akan dikenang sebagai penghancur budaya atau engkau akan dikenang sebagai penyelamat budaya. Sekian dari saya. Terima kasih banyak Bang atas pesan dan kesannya kepada generasi muda. Mudah-mudahan para generasi muda khususnya di Minangkabau ini makin sadarlah bahwasanya pendidikan adat di Minangkabau ini sangat-sangat diperlukan. Terima kasih banyak Bang. Baik pemirsa, sekian talk show kita pada hari ini. Saya Rizky Sapran Huda dan narasumber kami Bang Rizky Amanda Putra SAG pamit undur diri. Kami kembalikan ke studio. Berita selanjutnya datang dari keindahan alam di Sumatera Barat. Salah satu panoramanya yaitu air terjun Sarasa Tanggo yang berada di Nagari Sarilama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Baik pemirsa, sekarang kita lagi ada di Sarasa Tanggo, yaitu tepatnya di Harau. Sarasa Tanggo merupakan sebuah objek wisata yang ada di Sumatera Barat. Mari kita lihat kelanjutannya. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday, I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Keindahan alam yang tak ada habisnya di Sumatera Barat sangat memanjakan mata, baik itu di daerah pegunungan maupun di lautan. Salah satunya adalah tempat yang saat ini kami kunjungi, yaitu Sarasa Tanggo. Maybe we're perfect strangers, maybe it's not forever. Maybe the night moon changes, maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away, maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Sarasa Tanggo adalah sebuah air terjun yang berada di Nagari Sarilama, Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Sarasah dalam bahasa Minang diartikan sebagai air terjun, sedangkan tanggo adalah jenjang atau tangga. Jadi dapat diambil arti bahwa Sarasa Tanggo adalah sebuah air terjun yang berjenjang. Jenjang yang dimaksud di sini adalah bebatuan di sekitar air terjun yang berbentuk jenjang. Untuk akses jalan menuju air terjun ini bisa dibilang mudah dan dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Namun penggunaan kendaraan hanya bisa sampai penghujung jalan. Di perjalanan menuju lokasi ada beberapa jalan yang becek dan berlumpur. Tetapi hal tersebut bukanlah penghalang, karena di perjalanan kita dapat menikmati indahnya pemandangan.
Setelah 10 menit, kita pun sampai di air terjun ini. Keindahan hutan yang ada serta derasnya suara air membuat stres yang ada di kepala hilang seketika. Selain menikmati keindahan air terjun Sarasah Tanggo, di sini kita juga dapat bermain air serta berfoto ria. Saat ini kami bersama beberapa pengunjung dan kami akan mewawancarai mereka. Jadi pemirsa, saat ini saya sedang bersama Azima dan Putri. Di sini saya akan mewawancarai mereka tentang Sarasah Tanggo ini. Jadi, Dek, gimana menurut Adek? Kenapa Adek bisa tertarik datang ke Sarasah Tanggo ini? Karena wisata di sini wilayah itu asri dan alami. Nah, terus Itu juga. apa ini baru pertama kali atau udah kesekian kalinya? Baru. Oh, baru pertama. Terus kan jalan ke sini ini kan lumayan susah untuk dijangkau kan. Terus gimana harapan Adek ke depannya tentang jalan ini? Karena kan tempat ini juga bagus. Jangan sampai karena jalannya kayak gitu orang jadi nggak mau ke sini. Gimana harapannya? Harapan saya sih kalau jalan di sini kan itu becek bisa Iya. mengalami insiden kecelakaan. Iya. Lebih baik itu dicor atau diaspal sedikit ya. Nah. Baik pemirsa, jadi hanya sekian wawancara saya bersama Azima dan Putri. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. Setelah menikmati air terjun Sarasah Tanggo, tempat selanjutnya adalah sebuah telaga. Telaga ini tidak terlalu jauh dari air terjun Sarasah Tanggo. Perjalanannya hanya membutuhkan waktu lebih kurang 10 menit. Sesampainya di telaga ini, kita akan disambut dengan indahnya bendungan serta bukit-bukit yang mengelilinginya. Telaga ini bisa menjadi tempat yang menenangkan pikiran dari hiruk-pikuk pekerjaan yang sedang dijalani. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Sekian liputan dari kami, sampai jumpa di episode berikutnya. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada BOK News hari ini. Saya Nadila Ramafitri dan rekan saya Siti Fatimah Azahra beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.